Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal mengenai persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, misalkan di sini saya memiliki soal persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A 1,0, B 3,0 dan titik C 0,6 adalah. Baik, selanjutnya kita akan analisis dulu soalnya, apakah kita akan menggunakan persamaan 1, 2, atau 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu jika diketahui titik potong sumbu X dan juga satu titik yang dilalui. Nah, misalkan untuk titik C yaitu 0,6 itu kita anggap sebagai titik X, Y atau titik yang dilalui. Maka untuk nilai X itu sama dengan 0 dan Y sama dengan minus 6. Lalu untuk titik A dan titik B itu kita anggap sebagai titik potong dari sumbu X. Maka kita akan mendapat nilai X1 sama dengan 1 dan X2 itu sama dengan 3. Nah, maka sesuai dengan rumus yang kedua, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, pertama-tama, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari A-nya, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y yang dilalui. Jadi, di sini kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, untuk nilai X1 itu kita ganti menjadi 1 dan untuk X2 kita ganti menjadi 3. Dan nilai X itu kita ganti menjadi 0 dan Y kita ganti menjadi minus 6. Maka rumusnya akan menjadi minus 6 sama dengan 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 3 dikali A. Maka kita akan mendapat minus 6 sama dengan 3A. Maka A itu hasilnya sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya kita akan langsung menentukan fungsi kuadratnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, untuk nilai A kita sudah dapat tadi, yaitu minus 2, sehingga untuk nilai A kita ganti menjadi minus 2. Untuk X1 dan X2 itu juga sama-sama kita ganti menjadi 1. X1 itu sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3. Sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan minus 2 dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 3. Maka Y yang kita dapatkan adalah sama dengan minus 2. Kita hitung dulu dari yang dalam kurung. Maka hasilnya sama dengan minus 2 dikali X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Maka Y itu hasilnya sama dengan minus 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 6. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat, yang pertama yaitu dengan menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Jadi untuk sumbu koordinat itu ada 2, yaitu titik potong dengan sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi untuk titik potong dengan sumbu X itu dapat kita peroleh dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0. Lalu untuk titik potong dengan sumbu Y dapat kita cari dengan memasukkan nilai X sama dengan 0. Nah, untuk langkah kedua yaitu dengan menentukan sumbu simetrinya. Jadi untuk persamaan sumbu simetri dari parabola fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah x sama dengan minus b
per 2A. Lalu yang ketiga, yaitu dengan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi, atau disebut juga dengan nilai ekstrim. Maka untuk nilai ekstrim itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, itu dapat kita tentukan dengan rumus y sama dengan minus d per 4a. Lalu yang keempat, langkah keempat yaitu dengan menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Maka untuk koordinat titik puncak yang ditentukan oleh fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, rumusnya adalah p minus d per 2a, minus d per 4a. Baik, agar kalian paham bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat, di sini selanjutnya saya akan membahas contoh soal cara membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, misalkan buatlah sketsa grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu nilai koefisiennya, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan minus 6, dan C sama dengan 5. Nah, untuk langkah pertama, dapat kita lakukan dengan menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu pada sumbu X diketahui Y, maka dapat kita selesaikan dengan mengganti nilai Y menjadi 0. Maka untuk nilai X kuadrat minus 6X ditambah 5 sama dengan 0, karena Y-nya kita ganti menjadi 0. Nah, lalu kita faktorkan menjadi X dikurang 1 dan dikali X dikurang 5. Lalu kita jabarkan untuk X minus 1 sama dengan 0, maka untuk X itu sama dengan 1. Atau nilai X minus 5 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 1,0 dan 5,0. Lalu untuk yang B, yaitu menentukan titik potong sumbu Y jika diketahui X sama dengan 0. Baik, tinggal kita ganti saja nilai X itu menjadi 0, sehingga untuk Y sama dengan X kuadrat minus 6X ditambah 5, kita ganti X-nya itu sama dengan 0, sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. Hasilnya Y sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 0,5. Nah, itu kita sudah dapatkan titik potongnya, titik potong pada sumbu X dan juga titik potong pada sumbu Y. Nah, selanjutnya langkah kedua, yaitu dengan mencari nilai dari sumbu simetrinya, yaitu didapat dengan rumus X sama dengan minus B per 2A sama dengan minus B itu sama dengan minus 6 per 2 dikali A sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus Y sama dengan minus 2 per 4A. Nah, untuk D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nilai B, nilai A, nilai C, sehingga akan didapat minus dalam kurung minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per 4 dikali 1. Maka hasilnya sama dengan minus 16 per 4.
maka hasilnya sama dengan minus 4. Maka untuk Y itu hasilnya sama dengan minus 4. Nah, langkah 4 yaitu dengan menentukan koordinat titik puncak atau titik baliknya, yaitu dengan menggunakan rumus P sampai minus B per 2A, minus D per 4A. Itu tadi sudah kita hitung, yaitu dengan rumus persamaan sumbu simetri dan juga nilai ekstrim. Sehingga untuk koordinat titik puncak P itu adalah 3, minus 4. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik ini. Maka selanjutnya kita akan membuat sketsa grafiknya. Nah, pertama tadi kita sudah dapatkan titik potongnya yaitu 1, nah, kita sudah mendapatkan titik-titik ini. Maka selanjutnya kita akan membuat sketsa grafiknya. Nah, pertama tadi kita sudah dapatkan titik potongnya yaitu 1,0 dan 5,0 itu untuk titik potong sumbu X. Maka kita buat dulu titiknya pada koordinat kartesius ini. Kita gambar ya titiknya 1,0 di sini dan 5,0 di sini. Baik, untuk titik potong sumbu Y itu 0,5. Kita gambar saja titik 0,5 di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggambar titik puncaknya yaitu 3, minus min 4. Untuk 3, minus 4 titiknya ada pada posisi ini. Baik, selanjutnya setelah kita mendapat titik-titik ini, selanjutnya kita akan menarik garis titik-titik ini sehingga akan didapat sketsa grafik fungsi kuadratnya. Baik, sekarang kita gambar. Kita tarik saja sampai habis. Nah, ini merupakan gambar sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 6x ditambah 5, yaitu berbentuk parabola. Nah, tadi sebelumnya saya sempat membahas mengenai cara menentukan grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu. Nah, untuk cara menggambar yang sebelumnya dan cara yang tadi, yang dengan menggunakan titik sumbu simetri dan nilai ekstrim, itu sebenarnya caranya sama saja. Cuman untuk yang cara pertama, yaitu dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu, itu gambarnya hanya lebih akurat saja karena setiap titik-titiknya diketahui. Lalu sedangkan untuk cara kedua, yaitu dengan diketahui titik potong dan juga titik puncak, itu gambarnya tidak terlalu akurat karena kita hanya berpatokan pada titik potong dan juga titik puncaknya. Jadi untuk cara yang kedua itu kita hanya bisa membuat sketsa grafiknya seperti apa, tetapi gambarnya tidak terlalu akurat, atau dalam artian gambarnya tidak terlalu detail karena setiap titiknya tidak terlihat pada sketsa pada cara yang kedua yang saya ajarkan tadi. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai grafik fungsi kuadrat. Terima kasih ya buat adik-adik semua yang telah menonton. Terima kasih, sampai jumpa.